Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, meninggalkan namun menyertai. Terkesan kontradiksi tetapi bukan kontradiksi, tetapi adalah paradoks karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita membaca ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus bangkit pasti. Dan memang kenyataannya murid-murid itu sadar sesadar-sadarnya bahwa Yesus yang 3 hari sebelumnya mati di atas kayu salib, bangkit. Tetapi kebangkitan Kristus itu membuat suatu perubahan yang sangat berbeda dengan sebelum ia mati dan bangkit. Kira-kira sekitar 3 tahun lamanya, para murid sudah meninggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka mengikuti, tidur bersama, makan bersama, jalan bersama, terus menerus seperti itu. Di mana Yesus berbaring, di situ mereka ikut berbaring. Itu sebab bukan satu hal yang gampang. Tetapi yang jelas mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun tidak gampang, tetapi tetap ada sesuatu keintiman, ada sesuatu hal yang sangat indah yang dirasakan oleh mereka selama 3 tahun lamanya. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, seperti yang tadi saya katakan, benar, mereka tidak ragu-ragu Yesus sudah bangkit. Tetapi cara Yesus bersama-sama dengan mereka sudah berbeda. Hanya kadang-kadang ketika murid-murid sedang berkumpul, sekonyong-konyong Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya, ngomong, ngasih berkat, mungkin mengajar, tetapi setelah itu hilang lagi. Itu cara Yesus setelah ia bangkit. Bahkan setelah bangkit, kepada murid-murid Tuhan Yesus memberikan perintah supaya mendahului Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Mari kita lihat satu ayatnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16, demikian bunyinya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat ini bagi telinga kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya bagi murid-murid ini satu perintah yang gak gampang. Yesus sudah bangkit, ya. Mereka waktu itu ada di Yerusalem karena merayakan Paskah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ngomong, kamu balik ke Galilea, ke kampung halamanmu, pergi ke bukit yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Mereka di dalam perjalanan pulang minimal dari Yerusalem ke Galilea bisa memakan waktu 3 hari. Dalam perjalanan itu ketemu banyak orang yang diperbincangkan adalah tentang Yesus yang beberapa waktu yang lalu mati di kayu salib. Mereka ngerti Yesus bangkit. Tetapi tidak semua orang tahu Yesus bangkit karena isu yang lebih santer adalah mayat Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid. Itu sebabnya bahkan Thomas pun termakan hoax dan berkata kepada murid-muridnya, teman-temannya, pokoknya kalau aku tidak mencucukkan jari tanganku di bekas lukanya, aku tidak percaya. Sangat boleh jadi waktu Thomas berkata demikian, dia pikir ini teman-temanku keterlaluan. Ngapain sih bikin gara-gara lagi? Udah mati, ngapain mayatnya dicuri?
Itu sebabnya ketika murid-murid datang mengatakan, Tuhan kita udah bangkit. Allah, orang lain boleh kamu tipu, aku jangan ditipu dong. Itu kira-kira pikiran daripada Thomas. Tetapi kenyataannya memang Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan sekarang murid-murid ini di tengah-tengah masih viral, masih menjadi pergunjingan yang hangat. Bahwa Yesus mati. Mereka berjalan menuju ke Galilea. Itu yang saya katakan bagi kita, kalau kita lupa konteks situasi waktu itu kelihatannya gampang. Tapi ini berarti perjalanan menempuh bahaya. Ketika ketemu dengan orang sekampungnya yang berasal dari Galilea yang juga kembali ke Galilea. Kalian ya, kenapa sih? Gurumu, pemimpinmu udah mati, ya udahlah. Balik kepada yang benar, Taurat. Balik kepada tradisi yang sudah diakui sekian ratus tahun lamanya. Guru kalian kan yang obrak-abrik aturan-aturan semua itu. Udahlah. Macem-macem, kalaupun teman-teman sekampungnya bukan mengintimidasi, minimal memberikan nasihat. Itulah perjalanan mereka ke Galilea. Tetapi mari kita perhatikan ayat yang ke-50 tadi dalam Lukas pasal 24. Saya akan baca ulang ayat ini, luar biasa sekali bagi saya. Ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Artinya sekarang ini kita boleh berasumsi karena setelah dikatakan sampai dekat Betania. Berarti ini ketika murid-murid sudah kembali ke Galilea, lalu rupanya disuruh kembali lagi ke Yerusalem. Lalu pada waktu mereka sedang berkumpul, sangat mungkin Tuhan Yesus hadir juga di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, yuk kita keluar kota. Berjalan sampai dekat Betania. Yesus membawa mereka keluar kota. Beda dengan Matius pasal 28 ayat 16 tadi. Pergilah ke Galilea, ke gunung ini, bukan. Yesus membawa mereka berangkat. Ya. Artinya apa? Berjalan bersama-sama. Tangkap. Berjalan bersama-sama dari Yerusalem sampai ke Bukit Zaitun. Dan di tempat itulah kemudian Tuhan Yesus terangkat. Pada waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit maksud saya. Bagi murid-murid Tuhan Yesus adalah guru yang rendah hati. Guru yang melayani. Guru yang rela berkorban. Itu pengertian murid-murid selama mengikut Tuhan Yesus 3 tahun. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bagi murid-murid Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi dan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Allah yang mengasihi dan berjalan bersama-sama mereka. Dulu yang kami tahu, guru yang rendah hati, guru yang melayani, guru yang rela berkorban. Dan sekarang kami tahu, dia adalah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Ada potensi dari Yerusalem ke tempat Bukit Zaitun dan di tempat nanti Tuhan Yesus terangkat ketemu dengan orang lain. Ya, ada tantangan pasti. Tetapi tidak ada ketakutan. Karena Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Bandingkan dengan perjalanan mereka tadi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ayat 16. 3 hari perjalanan tanpa Yesus bersama-sama mereka.
Sekarang dari Yerusalem, tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dari tempat itu mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai ke Bukit Zaitun. Itu sebabnya tadi saya katakan bagi mereka, Allah berjalan bersama-sama dengan mereka. Apalagi yang kami takutkan. Tetapi saya percaya kecuali itu, seolah-olah peristiwa ini yang sekitar mungkin 1,5 jam sampai 2 jam dari Yerusalem sampai ke Bukit Zaitun, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu adalah satu semacam reuni. Satu pengalaman ingat kembali manisnya 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi. Mereka kehilangan itu setelah Tuhan Yesus bangkit. Tetapi mereka serang mendapatkan itu kembali. Wow. Dengan satu kalimat Yesus membawa mereka keluar. Satu kalimat yang bagi kita seolah-olah tidak berbicara apa-apa. Kalau kita menempatkan posisi kita pada murid-murid Yesus waktu itu. Satu perjalanan yang sangat indah sekali. Saudara, di dalam kehidupan kita hari ini, pernahkah kita merasakan perjalanan itu adalah satu perjalanan yang begitu luar biasa indahnya? Satu kali saudara, di Rawaseneng itu dekat Temanggung, di Rawaseneng itu ada satu pertapaan, ya, tempat sebetulnya bukan pertapaannya, biara untuk dari kelompok Katolik. Itu adalah biara yang mazhab aliran yang paling keras yang ada di seluruh Indonesia. Orang-orang yang pastor-pastor yang ada di sana itu seumur hidup tidak keluar dari tempat itu. Karena waktu saya pernah ke sana 2-3 kali, saya bertanya kepada mereka yang melayani di biara Rawaseneng itu. Ya, Pastor sama bertahun-tahun di tempat ini kerjaannya tiap hari loh ya. Cuman berdoa antar sesama biarawan yang ada di asrama itu, yang di biara itu tidak boleh bicara. Tugasnya hanya berdoa dan memuji Tuhan. Hanya pastor-pastor tertentu yang setiap waktu diganti tugasnya. Boleh melayani tamu-tamu yang retreat atau berdoa di sana, boleh ngomong. Itu Rawaseneng. Dan di tempat itu satu kali saya mengadakan retreat bersama teman-teman. Sekitar jam 3 pagi, saya harus berjalan ke dusun terdekat itu karena harus membeli sesuatu yang sangat penting. Jam 3 pagi, sendirian jalan kira-kira 5 km. Di dalam kegelapan, waktu itu belum ada senter LED. Ya. Karena tidak menduga akan berjalan jam 3 pagi di dalam kegelapan. Sepanjang jalan jujur. Terus berdoa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi 1,5 jam sampai dusun terdekat membeli sesuatu yang kami butuhkan. 1,5 jam itu rasanya cepat. Tetapi pulangnya sudah lebih terang. Tidak perlu doa lagi. Karena kanan kiri sudah terang. Sesekali ketemu dengan orang yang juga sudah berjalan. Tidak takut diterkam binatang buas. Siapa tahu masih ada serigala atau musa atau apa kek. Tapi rasanya kok gak nyampe-nyampe. Tangkap poinnya. Kalau engkau merasa jalan ini terlalu berat, tantanganku hari ini kok rasanya tidak selesai-selesai. Mungkin karena kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seperti perasaan saya waktu itu. 1,5 jam berjalan di dalam kegelapan. Rasanya begitu cepat. Murid-murid Yesus. Dari Yerusalem sampai ke Bukit Zaitun, satu perjalanan yang manis.
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari teruskan perjalanan kita. Mulai hari ini, besok, dan selanjutnya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman yang manis. Ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran akan dengan sendirinya menyingkir ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan tanpa tantangan. Bukan tanpa tantangan, tetapi indah perjalanan itu. Dan inilah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-50. Lalu kalau kita melihat ayat yang ke-51, dikatakan kalimat seperti ini. Ya, ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, 50 ada dikatakan Tuhan Yesus mengangkat tangan mereka. Ya, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesuai ini satu-satunya catatan di dalam Injil. Tuhan Yesus mengangkat tangan memberkati mereka. Sebelumnya tidak pernah. Dan ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, dalam ayat selanjutnya dikatakan ketika belum sampai memberkati selesai, Tuhan Yesus terpisah dan terangkat ke surga. Kenapa sebelumnya tidak pernah dicatat Tuhan Yesus mengangkat tangan memberkati murid-muridnya. Tetapi sekarang mengangkat tangan memberkati, lalu ketika belum selesai Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sebab ketika Tuhan Yesus mati pada hari itu di atas kayu salib 40 hari yang lalu. Sekitar itu. Dia mati pada hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu adalah satu bagi orang Yahudi hari memperingati di mana bangsa Israel ditebus keluar dari belenggu perbudakan menjadi bangsa yang merdeka. Sekalipun harus berjalan keliling para puluh tahun lamanya di padang gurun, tetapi hari Paskah peringatan mereka bebas daripada belenggu perbudakan bangsa Mesir. Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus bukan lagi anak domba Paskah yang disembelih, yang menebus dosa. Bukan. Tetapi sekarang dia adalah imam besar yang memberkati. Itu sebabnya sebelum itu Tuhan Yesus tidak pernah angkat tangan memberkati mereka. Ayat yang mana, berkat yang mana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia sebagai imam sekarang memberkati murid-muridnya. Kemungkinan sekali itu adalah yang tertulis di dalam imamat yang berbunyi demikian. Saya bacakan, ada di sini. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kepada kita sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ini berkat keimaman yang disampaikan oleh imam besar. Sambil menyampaikan berkat itu di mana dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Yesus berhadapan muka dengan murid-muridnya. Mereka melihat wajah kemuliaan Allah yang dikenal dan yang dinyatakan lewat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus terangkat. Berkat daripada seorang imam besar agung. Tadi saya duduk, maaf kelihatannya Pak Mahadi nunjuk-nunjuk gambar. Kurang cocok memang. Karena ini jelas mengangkat tangan ini bukan cuma gestur. Tetapi dia memberkati. Sejak kapan imam besar pada zaman perjanjian lama dalam waktu 1 tahun 1 kali masuk ke ruang maha kudus. Itu pada hari raya pendamaian
yang disebut Yom Kippur. Hari itu imam besar masuk ke bukan cuma ke ruang kudus tetapi ruang maha kudus di mana tabut perjanjian disimpan. Dan surat Ibrani berkata, imam besar yang kita punya, dia menjadi perintis yang pertama-tama masuk sampai ke ruang maha kudus yaitu surga. Jadi Yesus mati di atas kayu salib pada hari Paskah untuk mengingatkan kita, untuk menekankan bahwa Yesus adalah yang penggenapan daripada perjanjian lama, membebaskan kita dari belenggu dosa. Tetapi hari itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadi imam besar yang mendahului kita masuk ke ruang maha kudus dan terjadi pendamaian yang selama-lamanya antara kita dengan Bapa. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu ketika membuka berkatnya mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera bagi kamu yang dikatakan Paulus di dalam surat-suratnya, idenya bukan cuman ya tenang-tenang aja, bukan itu. Tidak ada tantangan dalam hidup, bukan. Tapi damai sejahtera bagi kamu adalah dalam artian dulu kita ini seteru Allah. Tetapi Kristus dengan masuk ke surga menjadi imam besar, dia mendamaikan kita dengan Allah. Itu ide daripada Tuhan Yesus mengangkat tangannya menjadi imam besar. Lewat Paskah ada penebusan. Lewat Kristus naik ke atas kayu, naik ke surga, ada pendamaian kekal. Pintu surga terbuka bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena sudah terjadi damai antara Allah dengan manusia yang berdosa. Wow. Indah sekali. Itu sebabnya kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka sujud menyembah kepadanya. Melalui Tuhan Yesus terangkat ke surga, minimal ada 3 poin yang langsung disadari oleh murid-murid sehingga mereka bersukacita. Yang tadi dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Artinya mereka sungguh-sungguh sekarang percaya Yesus adalah Tuhan. Yang tadi sudah saya tekankan. Sebelum Yesus mati dan bangkit, dia guru yang rendah hati, guru yang mengasihi, guru yang melayani dan yang berkorban. Tetapi yang sekarang berjalan dengan mereka dari Yerusalem ke Bukit Zaitun, Allah yang mengasihi dan menyertai. Dan ketika mereka apalagi melihat Tuhan Yesus terangkat. Selama pelayanannya 3 tahun Tuhan Yesus berulang kali berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari surga dan aku akan kembali ke surga. Mari kita melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 13. Apa yang di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sudah dikatakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga? Sebab ketika dikatakan telah naik ke surga, Rasul Yohanes ini ketika menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90-an. Dan berarti dia sedang menceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga yang kita bahas pada pagi ini. Yang dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 54 tadi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Karena dia datang dari surga. Maka mereka menyembah karena inilah hari di mana mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan yang bangkit adalah Allah. Karena kalau cuma bangkit saja, Lazarus juga bangkit.
Anak Imam Yairus juga bangkit. Anak laki-laki daripada seorang janda di kota Nain juga bangkit. Tetapi kebangkitan Lazarus, kebangkitan anak Yairus tidak membuktikan mereka Allah. Tetapi kebangkitan Kristus membuktikan dia Allah. Karena apa? Sekarang dia naik ke surga. Itu sebabnya mereka menyembah Tuhan. Yang adalah gurunya, yang adalah Tuhannya. Mereka menyembah dan itulah sukacita mereka. Yang kedua, ketika mereka ini melihat Tuhan Yesus naik ke surga, kenapa dia bersukacita? Karena di sini dimulainya sebuah mode baru dalam penyertaan Tuhan. Mood yang baru, cara Tuhan menyertai. 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sekalipun dia Allah. Tetapi karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka dalam konteks ini, di dalam yang dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria, dia bukan maha hadir. Tidak mungkin ketika Tuhan Yesus katakanlah sedang mengajar di Yerusalem, pada saat yang sama ditemukan di Galilea sedang memecah-mecahkan roti dan mengenyangkan 5.000 orang. Enggak mungkin. Enggak mungkin pada saat yang bersamaan Tuhan Yesus berada di 2 tempat yang berbeda. Itu tidak mungkin. Tetapi dengan Tuhan Yesus naik ke surga, ia meninggalkan tetapi tetap menyertai. Karena sekarang akan masuk dalam satu mode, periode yang baru, penyertaan Tuhan kepada setiap orang percaya yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Mari kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus sebelum disalibkan bahkan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi bukan berguna bagi Yesus. Dia sudah tidak tahan hidup di dalam dunia ini. Lalu balik ke surga, bukan itu. Kembalinya Tuhan Yesus ke surga adalah berguna bagi kamu. Bagi kita orang-orang percaya. Adalah lebih berguna bagi kita semua jika Kristus pergi. Artinya apa? Kembali ke surga. Sebab jika kalau aku tidak kembali ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku kembali ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya mencoba memberikan satu perbandingan yang sederhana. Ketika sebelum Tuhan Yesus bangkit, dan kemudian naik ke surga. Katakanlah Tuhan Yesus membagi murid-muridnya yang 12 menjadi 2 kelompok. Yang satu diutus ke sana, yang satu diutus ke tempat arah yang berbeda. Lalu 2 kelompok ini sebelum berangkat tanya, Tuhan engkau sendiri masuk di kelompok yang mana? Kalau misalnya kemudian Tuhan Yesus mengatakan aku bersama dengan yang kelompok ini. Berarti yang kelompok itu berjalan sendirian tanpa Kristus. Ya kan? Tetapi sekarang di dalam Roh Kudus. Mau orang di Indonesia, mau orang di Tiongkok, mau di Korea Utara. Di tempat yang sangat berbeda-beda. Ada satu kehadiran yang sama. Daripada Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus. Bahkan kehadiran yang ada di dalam hati. Boleh tidak kelihatan. Tetapi kehadirannya dirasakan. Ya. Penyertaan yang tidak terbatas di mana-mana. Pimpinan yang luar biasa yang bisa terjadi di mana-mana. Suatu kali di Tiongkok, saya dengan pendeta Yohan Candawasa melayani di tempat yang berbeda, berangkatnya dari Indonesia sama-sama. 1 minggu kita dari Senin sampai Jumat kita berpisah. Saya mengajar di sana, dia mengajar di situ.
Tapi ketika Sabtu dan Minggu kita ketemu di hotel, tidur bersama, ngobrol bersama. Saya menceritakan di tempat saya Tuhan menyertai, Pak Yohan tidak mau kalah. Di tempat saya Tuhan juga menyertai. Loh kok bisa? Tempatnya beda kok. Di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya murid-murid bersukacita. Mereka teringat adalah lebih baik aku tidak bersama-sama dengan kau lagi. Aku pergi, pengertiannya pergi sekarang mereka tahu. Naik ke surga. Jikalau itu terjadi lebih berguna bagimu. Minimal ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Kecuali karena penyertaan lewat Roh Kudus paling tidak saya harus ingat. Dia pergi bukan karena seperti yang tadi saya katakan. Udah gak kerasan di dunia ini. Udah gak betah. Udah terlalu rindu balik ke surga. Bukan itu. Injil Yohanes pasal 14 mengatakan. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalaupun Yesus berkata aku pergi ke rumah Bapa. Karena memang dari sana aku berada. Karena aku udah tidak betah lagi di dunia, itu pun tidak salah. Tetapi dia datang bukan untuk kepentingan dirinya. Adalah lebih berguna bagi kita. Itu sebabnya tadi sebelum menyampaikan firman Tuhan saya berdoa. Tuhan, seringkali kami menunduk, mencari yang ada di dalam dunia. Jarang kami menengadah. Di tempat itu ada tempat yang indah. Jarang kami menengadah. Di situ kami punya Tuhan. Asaf ketika mengalami pergumulan, hampir kehilangan imannya, hampir terpeleset. Akhirnya dia berkata, siapakah yang kumiliki kecuali engkau di surga. Maka di dunia ini aku tidak ada lagi yang kuinginkan. Murid-murid bersukacita bukan hanya karena sekarang 100% tahu persis Yesus adalah Tuhan. Mereka bersukacita karena segera ketika nanti Roh Kudus turun, penyertaan Tuhan luar biasa, lebih indah dibandingkan sebelum Roh Kudus diutus. Dan yang ketiga, mereka bersukacita karena mereka tahu sebentar lagi tiba masa menuai. Bukankah nanti pada waktu Roh Kudus turun, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Itu berarti berita Injil harus disebarkan. Dan kalau berita Injil disebarkan itu berarti masa tuai akan segera tiba. Yesus di dalam pelayanannya sebelum mati dan bangkit berulang kali berkata, lihat engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku berkata ladang sudah menguning. Dan siapakah penuainya? Murid-murid bersukacita. Yesus naik ke surga karena sebentar lagi masa tuai akan tiba. Mari kita mengucap syukur hari ini kita diingatkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam dunia ini seperti seorang yatim piatu. Ia menyertai kita. Rasakan perjalanan manis bersama-sama dengan dia. Seperti perasaan manis dan sukacita yang dialami murid-murid dari Yerusalem menuju ke Bukit Zaitun. Mari, di dalam satu kesadaran penuh kita meyakini sekali lagi, Dia adalah Tuhan, Imam besar kita, yang terus-menerus menaikkan doa bagi kita di hadapan Allah Bapa. Terpujilah Tuhan yang kita kenal,
dalam Kristus Yesus.